dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam agenda syiar dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam bagian daripada i'la kalimatillah, terlebih lagi adalah kita menghidupkan suasana Ramadan dengan semakin memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kembali kita akan berjumpa, berbincang-bincang dan akan mendalami keislaman kita tentunya bersama Al-Ustaz Terandes Kiai Haji Shalih Nasibuan MPD, juga ditemani dengan Ustaz kita Ustaz Doni Maida. Dan insyaallah menjelang nanti berbuka puasa kita akan mengakhiri syiar dakwah kita. Untuk hari ini insyaallah kita akan bersama-sama menggali, mendalami seputar ibadah, yang mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi kepada kita, gambaran secara jelas tentang pandangan yang benar di dalam Islam terhadap ibadah. Untuk segmen awal ini kita akan mendengarkan penjelasan dan paparan dari Ustaz Barusan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita sore hari ini masih diberikan oleh Allah kekuatan, keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di 10 kedua. Alhamdulillah, Ustaz Sohail Sebuan, kita masih diberikan kesehatan, Ustaz Asnawi. Mudah-mudahan kita dapat bertafakur dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, korelasi dalam konteks tema kita sore hari ini, yaitu bagaimana makna ibadah, tujuannya dapat memahami kehidupan kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan. Saudara-saudara pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia rasanya hati ini kalau kegiatan kehidupan kita ini kita niatkan semata-mata ibadah. Makanya dalam surat Az-Zariyat 56 Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua kalimat ini, yaitu jin dan manusia, Allah ciptakan semata-mata untuk menyembah, beribadah. Bahkan Profesor Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsir Al-Misbahnya, tidak ada tujuan lain yaitu ibadah. Jadi makna ibadah ini sangat luas. Tadi sudah bicara dengan Ustaz Solihin, kita sedih manusia ini hanya mengartikan ibadahnya sholat, hanya puasa, sehingga hidupnya tidak bermakna. Dia anggap bekerja itu tidak ibadah, dia anggap menolong orang itu tidak ibadah. Nah, sore hari ini kita kupas nanti apa makna substansi dari surat Az-Zuriyat ini, memahami bagaimana kita sebagai manusia yang lemah ini, seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pertama kita memahami ibadah ini adalah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah ibadah. Agama mana yang diajarkan sebegitu sempurnanya? Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sangat sempurna. Bayangkan saudaraku, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diajarkan dalam Islam. Bangun tidur kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, ke WC kita berdoa, ya, semua diatur. Diawali dengan rasa syukur, ternyata bangun tidur kita adalah ibadah. Sebelum kita bekerja kita berdoa, keluar rumah tawakaltu ala Allah,
bekerja juga adalah ibadah. Ketika mau makan berdoa, ada adabnya tangan kanan. Ketika kita mau buang air besar, masuk kita WC kaki kiri, keluar kaki kanan, berdoa juga. Subhanallah. Saya kira tidak ada agama yang begitu sempurna, Ustaz Asnawi. Mengajarkan bagaimana bermuamalah sudah diajarkan, ya. Makan diajarkan, bekerja diajarkan, ibadah, apalagi di Ramadan. Ya, di Ramadan ini berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat ibadah pahala yang kita dapat. Nah, mudah-mudahan makna yang pertama ini, yaitu jadikan setiap hidup kita ini adalah napasnya hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kalau sudah hidupnya hanya karena Allah, ibadahnya karena Allah, maka selesai. Tenanglah hidupnya di dunia. Kenapa orang mencari dunia stres? Karena dia niatkan, dia disorientasi bahwasanya bekerja itu adalah ibadah. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau sudah diniatkan ibadah, maka yang ada ketentraman dan kedamaian. Insya Allah inilah yang dicari orang, yaitu ketenangan, kedamaian. Orang pikir dengan jabatan yang tinggi dia tenang, ternyata banyak orang yang punya jabatan justru stres. Bahkan tidak sedikit Ustaz Solihin yang punya jabatan tinggi, dia pikir puncak jabatan itulah membahagiakan, ternyata masuk penjara. Apa artinya? Tujuannya lain. Tapi kalau tujuan jabatannya untuk ibadah, maka dia gunakan 5 tahun dia menjabat itu semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah. Nah, mungkin 2 poin ini dulu Ustaz Asnawi ingin saya sampaikan, karena ada Ustaz Solih juga yang utama nanti ingin menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Doni atas ulasan di segmen pertama ini. Tergambar sudah bahwa dari 2 poin ini, ibadah itu maknanya luas, tidak hanya seperti yang dipahami sebagian orang, melakukan ritual sholat, baca Al-Quran, zikir, dianggap itu ibadah. Sehingga di luar wilayah itu dianggap aktivitas non-ibadah. Dan untuk lebih lagi kita mengulik dan mendalami seputaran kajian kita sore hari ini tentang ibadah, kita lanjutkan dengan narasumber yang utama. Saya yang sudah selama ini menjalankan tugas dakwahnya begitu panjang, tentunya pengalamannya cukup banyak, dan kita dengarkan kepada Fadilatul Ustaz Dr. Andes Solihin Sidwani, MPD. Kami haturkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para followers semuanya, pemirsa As-Soimi wa Soimat rahimakumullah, Ustaz Asnawi dan Ustaz Doni yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini terkhusus para pemirsa kita membahas ataupun ngobrolan kita di sekitar makna ibadah dan tujuan ibadah. Diharapkan dengan pembicaraan sore hari ini, insya Allah Ustaz Asnawi, semoga kita khususnya yang ada dalam ruangan ini, keluarga kita, dan insya Allah para jamaah kita As-Soimi wa Soimat, follower semuanya, kalau ada yang belum pas pemahamannya, mudah-mudahan tambah baik, yang sudah bagus tambah mantap, insya Allah istiqomah, sehingga insya Allah tujuan visi hidup kita insya Allah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, sering orang mengatakan semoga amal ibadah kita diterima, ya. Maksudnya itu bagaimana amal itu tetap jadi ibadah. Kira-kira itu maksudnya. Karena amal itu bahasa Arab, pekerjaan itu bahasa Gitonya. Semoga amal pekerjaan kita jadi ibadah. Jadi bagaimana supaya semua aktivitas itu jadi ibadah? Sebenarnya tujuannya benar perkataan itu, tapi kadang-kadang salah dalam memaknai ataupun definisi kata Ustadz Asnawi tadi. Sehingga banyak orang, saudara kita sekarang yang masih berpikirannya pikiran apa namanya itu? Ya, pikiran gagal. Yang kedua, pemikirannya mungkin sekuler. Ada yang
memisahkan antara agama dengan dengan negara, ada yang memisahkan antara amalnya dengan mungkin budayanya dan lain sebagainya, sehingga banyaklah yang berpendapat seolah-olah jangan kait-kaitkan ini ibadah dengan budaya ini, macam-macam. Jangan kaitkan antara urusan dunia dan akhirat, karena dia salah memahami ibadah itu sendiri. Ibadah secara bahasa adalah bermakna at-tadallul atau al-inqiyad wal khudu'. Bagaimana ini menjadi ketaatan kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, atau bahasa saya adalah al-i'tiraf, pengakuan kita kepada Allah untuk menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Maka kalau kita lihat dari sebahagian kewajiban kita, para ulama mengatakan bahwa kewajiban kita kepada Allah setelah kita mentauhidkannya, yang kedua kita tentunya mensyukuri nikmatnya, dan yang ketiga adalah mengabdi kepadanya ataupun beribadah kepadanya. Cuma 3 secara garis besar. Ketika kita beribadah kepadanya, maka kalau kita lihat semua dalam ajaran-ajaran yang dikasih oleh Allah kepada kita, itu adalah intinya pertama adalah ketaatan. Bagaimana kita supaya taat. Yang kedua supaya kita sehat, dan yang ketiga supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi Allah itu sayangnya dengan kita. Sayangnya dengan kita, maka disuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Doni tadi. Nah, secara bahasa ini yang harus secara bahasa, secara istilah, ini yang paling harus kita pahamkan lagi, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'. Semua aktivitas kehidupan ini, ya, apapun bentuknya, asal itu yuhibbuhullah, disenangi oleh Allah, wa yardahu, dan Allah meridhoinya, ya, qaulan aw fi'lan, zahiran aw batinan. Semua yang kita gawaikan ini, apapun aktivitas kita, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir dan batin, asal itu diridhoi, disukai oleh Allah, ya, dan diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu adalah ibadah. Makanya kalau ada orang bilang mana lebih enak, berbuat dosa atau berbuat pahala, itu kadang-kadang salah. Itu sangat tergantung dengan pola pikir seseorang. Saya sering bilang, naruh duri di jalan dosa, mengambil duri dari jalan pahala. Sama-sama itu duri, ya. Makanya istilah saya itu sama kalau ditanya dengan lalat dengan lebah. Kalau ditanya lebah mana nih lebih mudah mendapatkan kotoran daripada daripada saripati atau madu kembang, pasti kata lebah lebih mudah mendapatkan saripati, karena itu sudah komunitas dia. Tapi kalau tanya lalat, pasti dia bilang lebih mudah mendapatkan kotoran, karena memang hidup di sekitar kotoran itulah dia, kan. Sangat tergantung dari komunitasnya dan pola pikirnya. Untuk itu ikhwah semuanya rahimakumullah, ibadah itu jangan dikecilkan maknanya, seolah-olah tadi kata Ustaz Asnawi cuma zikir di masjid, ya, habis itu sampai tidak pulang-pulang, ya. Kalau disampai kepada politik, mulai katanya jangan berpolitik, jangan ngomong masalah yang itu, bicara masalah ekonomi. Makanya dulu saya dapat waktu pencerahan ketika saya di Gontor, ada hadir Ustaz almarhum Kiai Hasim Muzadi, itu bagus kupasan dia. Hai orang-orang Islam, kalau orang Islam sekedar peringatan-peringatan, ada seremonial, biarkan, ya, biarin, bahasanya biarin. Tapi kalau orang Islam mulai bicara masalah ekonomi, kau awasin. Tapi kalau orang Islam ini sudah mulai ngomong masalah politik, harus kau habisin. Survei membuktikan. Nah, kenapa? Karena pola pikir kita apa tadi? Iya, sekuler. Pola pikir kita dipotong, ya. Seolah-olah ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Padahal semua yang kita gawaikan itu asal dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Sampai kepada tentunya tadi, sampai kepada politik. Ini yang membuat kita kadang-kadang jadi dikotom, akhirnya kita jadi orang lesu, ya. Makanya kalau kita lihat secara ekonomi pun kita nggak kuat orang Islam. Yang paling lucu lagi, kalau dia sudah banyak duit, itu
sampai apa namanya itu belanjanya ke mall. Ya. Nah, kalau sudah akhir bulan buntu ke warung Pak Haji, mutar puluh di rumah Haji. Ya. Itulah yang Mak Jolas tadi. Kenapa? Pola pikir kita. Ingat tadi, ketika mereka cuma sekedar apa namanya itu peringatan-peringatan, apa tadi seremonial, biarin aja. Kalau ini disumbang, oh peringatan-peringatan, biar wah, ya. Disumbang sambutan. Iya. Yang kedua tadi, setelah itu kalau mereka sudah mulai maju ekonominya, memperhatikan ekonomi, harus diawasi, ya. Harus diawasi, jangan sampai maju. Oh, masya Allah. Dan yang ketiga, kalau sudah mereka mulai tampil di panggung atau memperhatikan tentang apa itu politik, sudah mulai habisin. Nah, makanya sekarang bisa kita lihat langsung dengan mata kepala kita sampai di mana kehebatan ketika orang Islam tampil dengan politik, dengan partai. Nah, untuk itu mudah-mudahan insya Allah kita bisa memahami bahwa bagaimana supaya semua aktivitas kita menjadi tadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita tadi. Ketika itu insya Allah kita niatkan karena Allah. Dan yang kedua, kita mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ibadah. Sehingga insya Allah visi dan misi hidup kita tidak bergeser, tidak keluar dari rel-rel kehidupan. Sehingga insya Allah kita sesuai dengan tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang nanti kenapa harus beribadah akan kita bahas mungkin setelah berikut ini nanti, ya. Silakan Ustaz Asnawi. Baik, para sa'imin dan sa'imah, sudah lagi-lagi makin jelas gambaran tentang apa itu ibadah dan bagaimana kita seorang muslim seharusnya memahami ibadah itu. Sebagaimana tadi sudah dikutipkan tentang pendapat para ulama bahwa ismun jami', segala bentuk aktivitas lahir, batin, ucapan, perbuatan, selagi itu landasannya karena kecintaan kita kepada Allah dan Allah meridhoinya, maka itu akan menjadi aktivitas ibadah. Para pemirsa, para followers dan sha'imin sha'imah dimanapun berada, kita akan kembali menggali seputaran tujuan dari ibadah itu sendiri. Kalau tadi sudah dikutip surat Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas manusia hidup adalah untuk beribadah 24 jam. Kalau bahasa kutipan anak muda sekarang, dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya adalah aktivitas ibadah. Maka tujuan kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Di balik ibadah yang kita lakukan, apa saja kira-kira yang akan ditemui didapati oleh manusia, dan itu akan kita ulik lagi dari dua narasumber kita pada sore hari ini. Kita kembali ke Ustaz Doni. Baik, terima kasih. Poin berikutnya yaitu tujuan daripada ibadah itu. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Asnawi. Kalau bicara tujuan, ada ghardul 'am dan ghardul khas, ya kan? Maka kalau sudah bicara tujuan, jangan sampai kita disorientasi. Capek kita hidup di dunia ini kalau hanya di otaknya adalah dunia, dunia, dan dunia. Ini yang terjadi. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, banyak orang yang stres, ya, stres semua. Yang jual ayam stres, Ayahnya orang stres. ayam mati kejut. Kenapa dia? Karena tidak ada lagi orang sedekah. Yang tenda begitu juga, berendek kemana-mana. Padahal Rasul memesankan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan takut. Selama Allah masih kepada kita, maka apapun masalahnya Allah akan beri kemudahan. Yang kedua, tujuan dalam hidup ini jelas dalam surat tersebut hanya ibadah. Maka kalau manusia itu tidak menyertakan niat ibadah, maka tadi saya awal prolog katakan tadi, maka rugi dan akan rugi. Maka saya sampaikan, kita contoh saja Rasulullah 1441 tahun yang lalu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini sangat sempurna. Apakah Rasul hanya urusan akhirat saja? Tidak. Beliau mengurusi negara, mengurusi ekonomi, mengurusi politik. Maka semuanya bermuara dan nanti diakhiri dengan niat kepada Allah. Maka ketika Rasul wafat, tidak berebut soal harta benda, karena semuanya beliau
akhiri hanya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang filosof dan seorang sosiolog barat yang bernama Robert N. Bella, beliau mengatakan dalam bukunya, bukan mengatakan kepada langsung dengan saya. Dia mati ya. Robert N. Bella ini seorang sosiolog barat sangat kagum dengan Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad ini sosok yang sangat sempurna. Ya, membangun peradaban Madinah ketika awal dibangun dengan begitu multikultural, suku, ras, tapi Rasul mampu. Maka terlalu sederhana dan terlalu picik kalau kita mengatakan Rasulullah itu hanya urusan dunia saja. Beliau menjadi tokoh sentral di Jaziratul Arab. Beliau mampu mendamaikan, kalau bukan kepiawaian beliau sebagai negarawan dan negarawan, maka mungkin antara kaum Hazrat dan kaum kelompok ini kan, ada Muhajirin, ada Ansor, mana mungkin bisa bersatu kalau bukan ilmu politik beliau. Jadi memang musuh Islam tidak akan senang ketika Islam ini bersatu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim la anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka yang perlu kita persiapkan di dunia ini adalah menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Ketika dia diberikan oleh Allah kekayaan, maka dia manfaatkan kekayaan itu untuk umat. Berapa banyak orang sedih, Ustaz Solihin, seandainya kata almarhum Ustaz Arifin Ilham, seandainya manusia itu bisa kembali hidup sekali saja, maka cuma satu dia minta. Apa itu? Yaitu bersedekah. Kenapa dia tidak tadarus? Kenapa dia tidak iktikaf di masjid atau sholat taubat? Ternyata beliau sampaikan, dahsyatnya bersedekah itu akan terus mengalir sampai yang bersedekah sudah hancur dimakan cacing tanah. Nah, karena kematian ini sangat rahasia, oleh karena itu mari kita sadari harta yang Allah titipkan, jabatan yang Allah titipkan, amanah yang Allah titipkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah akan tenang. Jangan kita berpikir ya orang yang kaya itu senang hati, tersiksa juga. Ada yang mau kredit rumah 250 juta karena krisis seperti ini, bingung bagaimana bayarnya 1 bulan 250 juta. Ya, ada yang kita pikir pejabat itu enak, ternyata tidak juga. Ya. Jadi jangan kita melihat seseorang itu pandangan kita, karena dia juga memandang kita sama seperti itu. Yang terpenting saudara-saudaraku, mari di sisa umur yang Allah berikan ini, mari jangan sampai tujuan hidup kita ini salah. Kalau sudah salah tujuan, maka jelas-jelas kita rugi. Maka Ramadan menjadikan untuk bulan madrasah, belajar apa tujuan hidup. Jangan sampai umur sudah 50 tahun tidak tahu tujuan hidup. Umur sudah 60 tahun masih bingung apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Ini namanya sangat rugi. Naik mobil di tengah jalan ditanya kemana? Bingung. Nah, maka bersyukurlah kalau saudara-saudara mendengar tausiah hari ini, ya kan? Bukan tausiah di sini aja, dimanapun itu adalah dalam rangka kita mengintrospeksi diri di sisa umur. Kita tidak akan kuat. Berapa lama kita hidup? Ya. Sekarang umur 40, besok 41 dan seterusnya. Paling kuat kita, ya sekarang ini kita lihat manusia sulit, ya 70 sudah sakit-sakitan. Ya. Bertemu orang usia 50 tahun itu sangat sulit. 95 atau 100. Ya, walaupun semuanya ajal itu Allah yang menentukan. Tetapi ini kan barometer kita sebagai penyadaran diri. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai kita disorientasi dalam kehidupan. Ibu Sasna. Jazakallahu khairan. Para followers, para pemirsa dimanapun Anda berada, lagi-lagi kita berikan sentuhan betapa kita harus memahami bahwa dalam kehidupan kita setiap detik, setiap nafas yang kita hembuskan ini adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalaupun kita mengingat di dalam surat Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ingat minad dunya, pakai min di sini. Nah, untuk mengingat itu kembali kita akan mendengarkan paparan dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Andes Haji Solihin Sido. Terima kasih Ustaz Asnawi. Ustaz Doni tadi sudah disampaikan, dan dari awal penyampaian saya tadi bahwa Allah sengaja membuat kehidupan ini ada jin dan manusia, kemudian ada makhluk yang lain, semua itu diciptakan oleh Allah adalah untuk kebutuhan manusia. Seandainya kita bisa berbicara dengan pasir, kenapa kau ada pasir? Pasir akan menjawab, aku dibuat oleh Allah untuk kau, biar kau buat aku untuk campurkan dengan semen, bisa kau jadi bangunan. Kalau ditanya kita bisa bertemu dengan pemaji batu, batu itu menjawab. Batu bata itu kalau pacak ngomong, ditanya kau dari mana? Dari tanah liat. Ngapa kau jadi main? Aku disuruh Allah supaya dibuat begini, biar bisa untuk perumahan. Allahu Akbar. Aslinya kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya kita tak boleh menginjak makhluk-makhluk dan menyakiti makhluk yang lain selain manusia. Tapi demi untuk manusia semua dihalalkan oleh Allah. Rumput itu kalau diinjak tenangis. Seandainya ayam bisa dipotong, biar sekarang kurang beruntung ayam dan orangnya. Ayam potong itu kalau pacak ngomong ditanya, pasti dia berjawab protes. Lemak baik kau manusia. Ini hari Sabtu, kau yang pengantin aku mati katanya kan. Tapi demi untuk kebutuhan manusia, begitulah sayangnya Allah dengan manusia dan jin. Maka kata Allah, aku tidak ciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini pula lah Ustaz Asnawi yang banyak orang salah Ustaz Doni, seolah-olah dianggap kere. Apaan orang Islam ini? Gawainya cuma ibadah. Ya. Karena tadi pemikiran mereka ibadah itu cuma tadi sholat, megang tasbih di masjid, iktikaf, datang angin kencang mati dalam masjid. Kadang-kadang bini tak makan lagi, kurang. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Asnawi bahwa silakan kejar dunia akhirat, tapi jangan lupa dengan dunia. Maka kalau kita lihat target daripada ibadah itu, Allah sendiri yang berikan jawaban. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu Tuhanmu Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Antum a'raf bima'na la'alla bukan ditaroji. Jika al-qaul min Allah, pasti pasti kalian akan bertakwa. Muara ini yang penting kita kaji sore hari ini. Sesungguhnya Ustaz Doni, ketika orang itu bertakwa, itulah yang akram. Orang yang bertakwa itu yang paling mulia. Nah, kalau kita dekat dengan Allah yang maha mulia, kita juga mulia. Dekat dengan yang maha mulia, pasti kita disayangi Allah yang maha mulia kan. Ini ilmu ini yang banyak dilupakan oleh orang. Kepengen berkawan dengan polisi tapi gawainya maling, berkawan dengan ustaz tapi melecehkan ustaz. Ya, itu yang jadi sulit sekarang. Kepengen jadi orang yang mulia tapi menjauhkan diri dari orang yang baik-baik yang mulia. Nah, apalagi yang kedua kata Allah, kalau kau bertakwa hambaku, kuberikan kau rezeki yang tak disangka-sangka dan jalan keluar dari kesulitan. Allahu Akbar. Bukankah ini yang kita kupas pernah? Sesungguhnya orang bertakwa itu nikmat sebenarnya. Nah, cuma karena orang menganggap takwa itu cuma di pakaiannya, cuma tadi dalam secara parsialnya. Allahu Akbar. Orang yang bertakwa itu janjikan oleh Allah, hambaku yang bertakwa akan saya jadikan jadi cerdas. Wa may yattaqillah yu'allimuhu. Siapa yang bertakwa kepada Allah diajari oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Nah, ini pula lah Ustaz Doni yang dicari banyak sekarang. Saking kepengen mudah korupsi, nyogok sekarang. Itu orang-orang buyan itu kalau bahasa saya. Kenapa? Karena dia belum tahu caranya. Masya Allah, jelas. Ini kan kamusnya dari Allah, rumusnya dari Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan oleh Allah. Yaj'al min amrihi yusra. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mampu memberikan kemudahan? Kata kecuali Allah. Sekarang masih sulit semuanya Ustaz Asnawi. Kenapa? Karena lebih banyak berpikir bukan untuk minta mendekatkan diri kepada Allah, tapi ingin berpikir sendiri.
Padahal pikiran kita ini kan terbatas. Nah, kalau ditanya ada tidak orang di pasar, ada. Berapa jumlahnya tak tahu kita. Nah, begitu selanjutnya orang yang bertakwa itu kata Allah akan kuselamatkan dunia dan akhirat. Akan saya berikan mereka surga. Masya Allah, ketika poin-poin ini kita peroleh, maka itulah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dengan ibadah yang benar, kita menjadi orang bertakwa. Dengan bertakwa yang benar, kita akan cukup dunia dan akhirat. Yang kata Ustaz Asnawi tadi, bukan hanya yang dicari akhirat. Nah, tadi bantu contohkan bahwa contoh yang paling ideal adalah Nabi kita. Nabi kita hidup di tawazun, Ustaz. Ya. Kalau bahasa saya ini kalau salut dengan orang, kalau hebat akalnya, hebat hatinya, hebat jasmaninya, hebat ekonominya. Uji utang aja kalau itu. Kalau dia cuma hebat intelektualnya tapi tak berisi hatinya, orang-orang sekarang banyak. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pendidikannya, semakin buyang. Karena tidak bisa melo hatinya. Tidak melo hatinya. Mesti ingat kemarin kata Ustaz Almarhum Hasim Muzadi waktu di ceramah. Kalau orang sudah doktor, itu di atas kepalanya tinggal peci. Tapi orang semakin tinggi pendidikannya, semakin pintar. Dia bilang balik ke rumah ditambah lebih minyak. Jadi buyar. Sebelum dia jadi pejabat, jadi lurus. Sudah jadi jabatan tambah gilo. Nah, itu namanya gilo jabatan. Masuk hutan gilo babi itu ya. Nah, ketika dia memaham makna ibadah ini jelas, maka dia tidak, istilah saya kalau di pesantren, jadilah ayam hutan, jangan jadi ayam potong. Kalau ayam potong itu gawainya cuma dikasih makan terus dengan pur, makanya geraknya pun tak ini. Saya dipotong 40 hari, ya, potong. habis umurnya. Tapi kalau ayam-ayam hutan itu makanannya di KSDW, maka prinsip hidupnya pun dia ini, maka terbangnya pun tinggi. Umurnya tak panjang puluh, melawan itu. Kenapa? Dia cari makan dewek. Sekarang banyak kita lihat manusia ini semakin tinggi jabatannya, tak tinggi kejujurannya. Ya, akhirnya tadi dia diperbudak dengan hawa nafsunya. Mudah-mudahan insya Allah kita ini dan para followers yang mengikuti kita ini semoga dikasih Allah istiqomah hidupnya, paham makna hidupnya. Mau diputar-putar pun hidup ini cuma itu, no time without worship. Wow. Tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu, tidak ada kegiatan kecuali beribadah kepada Allah. Kalau orang barat bilang the time is money, kita bilang the time is worship. Waktu itu hanya untuk beribadah. Apapun, tidur yang ibadah, olahraga yang ibadah. Antum lihat tidak di waktu dulu terakhir kita lomba di Sumatera Selatan, yang ada panjat dinding paling berjilbab, tapi dia menang. Oh, itu Asian Games. Muslimah. Ya, karena aku tidak pemain waktu itu ya. Ada yang pemain silat perempuan menutup aurat, tapi menang. Allah, tidak sekuler dia. Ya. Pemain bulu tangkis berjilbab, juara. Ini urat-uratnya tidak pernah mereka. Astagfirullah. Kita ini memang jauhnya, jauh panggang dari api. Maka panggang banyak kita saja. Belum ada apa-apa, sudah. Duluan itu karena kita dicokoli pola pikir Belanda. Belanda tak ada lagi pemain Palembang. Nanggonya dengan cukup Belanda dengan teror. Kita memang tak kata lagi Jepang, tapi sendal itu. Sendal Jepang. Saya mau di paling mau gua Jepang. Iya, jadi kita ini mohon maaf semuanya para pemirsa, followers semuanya. Pola pikir ini penting. Pola pikir ini dan insya Allah pemahaman kita sore hari ini, apapun kegiatan kita ingin menjadi rangkaian ibadah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kalau mencari contohnya itulah Nabi kita. Istilah saya, Nabi kita sehat, akidahnya kuat, ilmunya jangan diragukan, badannya sehat, hartanya kaya, ya. Kemudian harum pula melawan, ya. Sempurna. Kalau sekarang orang melihat seseorang itu hebat, itu kan gitu, hebat memang itu ngaku, ini banyak, ini banyak. Rasul kita lengkap, sakit pun cuma sekali mengantar beliau meninggal. Cukup beliau kaya bukan karena dari istrinya Siti Khadijah, Ustaz. Memang beliau adalah sebenarnya sudah jadi pengusaha, jadi pengusaha, sudah jadi juga menjadi pengusaha, entrepreneurship,
Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan insya Allah kita jadi pede lah dengan apa yang kita miliki yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Paparan kita makin menambah wawasan kita, meluruskan persepsi hidup kita. Jemaah rahmatullah, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi ingat dengan pesan-pesan orang tua kita dulu, walaupun bukan orang Arab kalau kita terjemahkan. Seorang Muslim yang baik itu memandang kehidupan dunia dengan segala isinya sebagai wasilah untuk mengejar akhirat. Artinya dunianya tetap dimanfaatkan, tapi sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Maka ibadah sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu menundukkan segala potensi yang kita miliki dalam kehidupan kita untuk menjadi sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, di segmen ketiga ini kita ingin coba mengulik fenomena dan ya paling tidak kehidupan sosial masyarakat kita. Mohon maaf kalau kita kutip mungkin sebagian masyarakat kita yang hidup dalam kekurangan, keseharian keliling di jalan, sholat dia lewat. Itu mungkin bagian daripada gambaran menganggap bahwa hidup ini hanya sebatas untuk mengejar materi. Ya. Maka mewakili sementara saat sebelum kita membaca pertanyaan dari para followers kita, supaya masyarakat kita yang mungkin dalam keadaan hidup yang sulit ini biar termotivasi Ustaz dengan ibadah. Kira-kira apa yang harus ditanamkan kepada mereka ini supaya tetap meluangkan waktu, paling tidak menjaga kewajiban dalam keseharian, sholat 5 waktu terutama, walaupun sedang nyari, mohon maaf, barang bekas, nyari penumpang di jalan, dia masih tetap menyisihkan ada 5 waktu yang harus tetap ditunaikan. Silakan Ustaz. Baik Ustaz Asnawi, Ustaz Solihin, ini seringkali kita temui di tengah-tengah masyarakat. Apapun itu pekerjaannya, ya kalau pekerjaannya ustadz atau guru ngaji, nggak usah dipertanyakan soal 5 waktu ya, yang contoh sederhana. Tapi banyak kita melihat orang-orang yang sibuk, ya katakanlah pekerja bangunan atau ojek atau di pabrik dan sebagainya, sehingga seakan-akan tidak ada waktu untuk sholat. Nah, makanya ada kalimat man arofa nafsah arofa robbah. Jadi kalau tahu dia jati dirinya, dia akan mengenal Allah. Bisa jadi dia tidak tahu, Ustaz Asnawi, dia tidak tahu kewajiban itu betapa penting, sehingga dianggap remeh lah, biasa saja. Tapi kita di sisi lain ada yang mereka bekerja di sawah, ketika azan sholat dia. Ada yang sambil bekerja di bangunan, ketika azan berhenti sholat, ada. Artinya semuanya ada dua sisi. Nah, bagi mereka yang menganggap bekerja lebih penting daripada ibadah, segeralah dan dia insaf. Dia pikir napasnya kalau tidak dikasih oleh Allah, dari mana? Hari ini ventilator tuh harganya luar biasa, ya, ruangannya begitu mahal, napas yang diberikan melalui ventilator ataupun oksigen itu begitu mahal. Tanpa dia sadari berapa umurnya sudah bebas begitu saja menghirup udara oksigen yang gratis. Nah, ini kadang-kadang Solihin, manusia ini tidak sadar. Nanti baru sakit, sudah sakit baru dia nak baca Quran. Sudah sakaratul maut baru nak diajar pakso muca. Aja dia ngucap, dibaca dulu. Oleh karena itu, karena kita ini Islam, ya, berakal pula, maka saya teringat dalam kitabnya Aqaid itu karangan Dr. Mahmud Yunus. Kitab yang dipelajari Aqaid itu awal sekali kalau di pondok modern. Ada al-akal. Al-aklu al-yumtazu min sa'iril hayawan. Artinya, ya, insan diberikan akal oleh Allah untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Ya. Diberikan kesempurnaan.
al-yumtazul insan. Artinya dengan diberikan akal ini hendaknya manusia itu berpikir, ya, kenapa saya diciptakan, kenapa agama ini menyuruh ibadah, kenapa agama ini melarang minuman keras, kenapa agama ini melarang berjudi. Semua itu ada hikmahnya, ya. Jangan kita merasa karena saya bekerja, ya, lalu kalau saya ibadah ini menghambat. Nah, ini bila perlu keluar dari pekerjaan itu, masih banyak rezeki yang Allah berikan di muka bumi ini dengan tidak meninggalkan ibadah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita jadikan agama Islam ini sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama, orang yang bertakwa, beribadah, Allah kasih jalan. Wa yarzuquhu, Allah kasih rezeki. Kasih rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya harus yakin kepada Allah, harus nikmat ibadah kepada Allah. Kalau minta itu minta dengan sungguh-sungguhnya. Ud'uni, kata Allah, minta kepada, ya, akan kuijabah. Dengan catatan, ya, idza da'an, kalau hambaku minta. Maka kasih sayang Allah tadi Ustaz Solih katakan, ya kan, hewan, ya, kemudian tumbuhan, ridho untuk keperluan manusia. Maka nikmat mana lagi yang kita akan dustakan? Ya, Allah tadi kata Ustaz Solih, kalau ada manusia ini sehat badannya, kaya, ibadahnya rajin, galak berbagi juga ke sujud. Kalau dari Palembang, ya, so, masalahnya belum ada yang sempurna, sulit. Sehat badan, ya, otaknya sehat, ya, anggota ketua DPR belum, ya, baik pula, pas nyingok tahajud juga, nyingok malam-malam bagi sembako juga. Kalau ada wong itu Ustaz Solih duluan ngejar. Kita doakan si presiden. Nah, cuman kan ini yang kita harus. Ustaz Solih tinggal satu langkah lagi jabatan. Kalian lah, yo, sehat, pejabat, ya, ibadah. Nah, kalau sudah jadi pejabat, cium tangan beliau. Jadi itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Doni. Berikutnya Ustaz, ada satu gambaran lagi yang, ya, paling tidak fenomena tadi yang kita angkat adalah bagian dari kesalahpahaman masyarakat kita memandang tentang eksistensi sebuah ibadah itu. Karena seakan-akan ibadah itu sebatas kewajiban. Kalau kita kutip, Imam Ghazali mengatakan ibadah itu adalah kebutuhan. Maka kita ingin ngulik lagi Ustaz, ketika Imam Ghazali mengatakan ibadah itu, beliau mencontohkan sholat. Kalau sudah mampu menjadikan sholat sebagai kebutuhan, nah itu sudah tingkatnya tinggi, ilmu tasawufnya nyampe. Nah, kita ulik kira-kira Ustaz, supaya lagi-lagi masyarakat kita bisa kita luruskan pemahaman yang belum lurus. Kalau kita katakan tidak lurus, salah juga, belum lurus, kita luruskan bagaimana memaknai ibadah itu bukan menjadi sebuah kewajiban tapi menjadi sebuah kebutuhan. Silakan. Terima kasih Ustaz Doni dan Ustaz Asnawi. Tadi menambah dikit Ustaz Doni, sehingga kita berharap memang tadi pertanyaan dari yang disampaikan oleh Ustaz Asnawi, kenapa banyak sekarang nggak sempat lagi beribadah mahdho, ataupun mungkin amalan-amalan yang lain, ibadah yang lain yang ghairu mahdho, karena sibuknya mencari rezeki. Pertama, umat kita ini mayoritas atau kebanyakan memahami rezeki itu hanya berbentuk materi. Maka istilah saya, kalau ada pengajian pasti yang ditanya duluan, ada loka enggak? Nah, loka itu cuma dua, ya. Yang pertama nasi bungkus, yang kedua amplop. Nah, tapi kita orang yang paham tentang makna rezeki, kita tahu bahwa sehat itu adalah rezeki loka, suami istri aman-aman, baik, soleh-soleha, anak-anak kita baik-baik semuanya, badan sehat terus, ya, makan masih lemak, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, bisa mengharapkan yang mana yang halal, mana yang haram, ya. Kemudian tidur nyenyak, itu semua rezeki. Bergaul dengan orang-orang yang soleh seperti ini, pacak berdakwah, pacak mengajak orang kepada kebaikan, ini adalah rezeki. Nah, umat kita ini, bahasa saya, pernah saya dengan pejabat, saya ngobrol dengan kawan-kawan pejabat,
Sedih melihat umat ini kalau pakai kacamata hati. Ustaz Asnawi, kalau antum melihat umat ini dengan kacamata hati, Ustaz Doni, tenangis kita melihatnya. Saking sibuknya mereka cari duit, mencari makan, ya, dah sempat lagi sholat Jumat. Kalau sekarang ada pengumuman tak boleh sholat Jumat, tambah senang pula. Yang bujang-bujang yang gila-gila tadi, ya. Cacat baru salah. Salah ya, senang. Namun sebilang kan. Tapi kalau kita melihatnya begitu sedih, kita melihatnya. Dia duit tak dapat, ditambah pula dengan sholat lewat. Saya pernah menegur kawan-kawan yang supir taksi. Saya bilang, ente waktu sholat Jumat masih nyari penumpang, kau bilang gak cerdas. Kalau kau cerdas, saya bilang kau yakin dengan Allah, mestinya waktu sholat itu kau tinggalkanlah dulu mobil kau itu, kau berangkat sholat. Habis sholat kau berdoa, ya Allah pemilik rezeki, bukakan hati-hati hambamu yang ada di masjid ini, supaya semua masuk mobilku habis sholat Jumat ini. Saya bilang kau keluar masjid, mobil kau udah berjalan dewe, saking banyaknya penumpang, didorong penumpang rame-rame. Sholat dapat, duit dapat. Sekarang umat kita banyak yang tidak begitu. Akhirnya kaya tak dapat, ibadah pun lewat. Di dunia menderita, di akhir masuk neraka. Nauzubillah. Nah, kaitan inilah Ustaz Asnawi tadi berkaitan juga dengan pertanyaan antum tadi. Banyak orang yang apa tadi? Tidak mampu memahami. Ya. Ya, sehingga mereka beribadah itu dianggap adalah kewajiban, Bukan kebutuhan. Kewajiban. Ya Allah, itu saya awal di awal tadi. Sebenarnya intisari daripada ibadah itu diantaranya ulama termasuk saya memahami itu. Isi ibadah itu yang diminta oleh Allah adalah biar kau taat kepadaku. Hambaku, aku ini Tuhanmu, aku yang menciptakan kau. Aku tak kuat melihat kau, aku sayang melihat kau hamba kalau masuk neraka di akhirat. Sama dengan kita, anak kita, kalau kita sayang anak kita. Makanya kita buat setiap saat yang sekarang pakai HP, biar ada jalan komunikasi. Begitu Allah sayang dengan kita, kau jangan jauh-jauh hambaku. Ini komunikasi. Kau sholat, karena jauh antara zuhur dengan subuh, kau masih ada waktu untuk berdoa hamba, sehingga kau bagi dua waktu itu kau kira-kira masih bertemu dengan saya. Allahu Akbar, itu sholat. Nah, ketika kita sudah memahami semua ibadah itu adalah rangka kita taat kepada Allah biar kita sehat, kita tidak akan malas. Ustaz Asnawi akan sholat 12 rakaat. Ketika kita tegak ruku dan sujud yang benar, kita akan sehat. Maka harus dipahami ketika kita beribadah itu adalah kembali kepada kita. Yang ketiga, biar kita selamat. Selamat apa maksudnya? Selamat dunia akhirat. Kenapa selamat? Cukup hidupnya, dikasih Allah rezekinya. Ini yang terakhir ini ingin saya sampaikan. Kenapa orang menganggap ini masih kewajiban, tidak kebutuhan? Dia tidak tahu rahasianya, Ustaz. Orang sekarang tadi termasuk yang Ustaz Doni sampaikan, orang sekarang memahami rezeki itu kalaupun berbentuk adalah materi, seolah-olah materi itu harus didapatkan dengan banting tulang. Nah, itu yang kasih orang megang. Tulang itu kan mahal misalnya, dibanting-banting, ya. Kemudian sudah dibanting patah tulang, terakhir pindah tulang, mana memang gitu ya. Itu memang Luhut namanya Panjaitan, ya. Oke, jadi yang terakhir ini Ustaz Asnawi kita pahamkan dengan masyarakat kita bahwa untuk mendapatkan rezeki itu bukan hanya dengan kerja keras. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau rezeki itu dengan kerja keras, maka orang yang banting tulang itu tadi yang paling banyak duitnya. Paling kaya. Orang tukang apa? Kuli itu, ya. Kalau rezeki itu didapatkan, duit itu lah didapatkan paling banyak mestinya duitnya orang yang kerja 24 jam. Orang-orang kawan-kawan ke satpam, bisa gaji, ya kan? Tapi rezeki itu ada dua untuk mendapatkannya. Ada dengan kasbi, ada namanya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan batin. Jadi bukan hanya ikhtiar saja dengan batiniah, tapi ikhtiar dengan zohiriah, tapi dengan batiniah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kan bahasanya mudah, kemarin saya bilang. Kalau kepengen kalau kepengen selamat, cepat nomor apa itu? STNK apa SIM ya, dengan kawan-kawan polisi yang baik, ya. Kalau kepengen jadi orang selamat di dunia akhirat dekat dengan ustaz, ulama. Kepengen cepat keluar KTP yang tidak dikorupsikan, datang dengan Pak Camat, dengan RT, selesai. Sekarang kepengen dapat rezeki, dekatlah dengan Allah yang punya rezeki, ya kan?
Nah ini yang orang selalu bilang, Ustadz ini bahasanya nggak masuk akal. Saya bilang bukan nggak masuk akal kalau susah masuk. Ya. Ada orang bilang, Ustadz ini kan ini bahasan orang-orang tinggi kan. Bukan tinggi, memang bukan kupasannya yang tinggi, memang otaknya agak rendah. Jadi itu permasalahan enggak? Kan jelas saja kan. Kalau dekat dengan tuan rumah, kan isi rumah itu banyak dari kita kalau dekat dengan Allah yang punya bumi, yang punya dunia, langit bumi dari sini, kita lebih tahu dengan Allah. Ya kan? Saya kira begitu. Makanya tugas kita khususnya bertiga ini memahamkan ini dengan mereka dan meyakinkan mereka. Kasihan, wallahi mereka juga nggak kepengen seperti itu. Oh iya. Makanya namanya kan cuma dua zaman ini Ustaz Asnawi. Ada namanya minal zulumati ilan nur. Al-jahlu huwa al-zulmu, wal ilmu huwa an-nur. Seperti itu tugas kita. Mudah-mudahan bincang-bincang kita sore hari ini bisa membuka paling tidak wawasan dan kembalilah kepada Allah, kembali dengan yang punya kehidupan ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan dengan antara bainal khauf war raja wa al-khauf war raja wal mahabbah, insya Allah kita akan menikmati semua ibadah ini. Maka kita akan mengatakan, ya Allah, alangkah nikmatnya puasa ini, alangkah nikmatnya sholat tahajud ini. Aku rugi tak sholat duha paling tidak 6 rakaat setiap pagi. Besok ada besok insya Allah perbincangan kita akan bicara tentang fadilah sholat duha ataupun pintu-pintu rezeki melalui sholat duha. Besok insya Allah jam 8:30 akan kita lanjutkan insya Allah. Baik, terima kasih kepada para satidah kita. Mudah-mudahan bincang kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin memberikan kemantapan kepada masyarakat kita, saudara-saudara kita yang selama ini masih gamang antara ini ibadah, merasa waktunya tidak cukup lagi dengan aktivitas kerja yang menyisikan waktu, sehingga bahasanya muncul tidak sempat. Iya. Karena kerjanya menyita waktu dan seterusnya. Yang paling hebat lagi Ustaz, kadang-kadang bilang nggak sempat, sibuk. Cari sibuk dari Nabi kan? Baiklah para followers sekalian, mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Ini ada satu pertanyaan dari follower Instagram. Jadi pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kita menunda sholat ketika kita sedang belajar atau sedang bekerja? Menunda sholat ketika kita sedang bekerja atau belajar. Oke. Ustaz. Menunda atau untuk mengakhirkan, maksudnya mentakhir. Menunda ya. Ya, ketika itu dalam keadaan kondisional ya, tapi tidak berarti kontinu ya Ustaz ya. Nah, kalau hanya sekarang bahasa kita darurat lah tadi, ya mencari ilmu itu pun adalah fardu ain, sholat itu pun adalah fardu ain. Kalau dia bukan untuk meremehkan, hanya untuk takhir sebentar, itu boleh selama dia belum keluar dari waktu sholatnya ya. Itu saya kira begitu. Maka kalau kita lihat contoh kawan-kawan di Madinah, para syekh-syekh kita di Madinah ya, syekh-syekh kita